menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Nih, ini sepeda motor setelah kecelakaan ini. Nih, coba di zoom ya. Sebelah kiri itu aja. Dan cuma sebelah kiri, kanan nggak ada yang rusak loh. Kanannya nggak ada yang rusak. Halo guys, ketemu lagi di channel ini. Channel ini akan memberikan sebuah info dan memberikan sebuah berita. Tentunya berita-berita yang lagi viral saat ini tentunya. Mari kita simak video dari Bang Pitra ini. Apa sih pernyataan-pernyataan dari Bang Pitra ini? Oke, kita tonton video selengkapnya. Ini sudah setelah kejadian ini ya. Ini motor setelah kejadian milik almarhum Eki ya. Almarhum. Nah, jadi diperlihatkan apakah sepeda motornya? Iya benar, warnanya ini yang kami lihat dikejar itu. Kan kata yang bersangkutan mereka berdua, Aep dan Dede. Nah, setelah itu tahu nggak kalian itu ciri-ciri daripada salah satu pelaku ini yang ikut melakukan pengejaran itu? Yang kami lihat itu ada toples di dahinya, katanya gitu. Dahi Eki atau dahi Vina? Dahi pelaku. Dahi pelaku. Salah satunya. Dahi pelaku. Kan ciri-ciri kan dengan ciri-ciri. Kasih tahu lah itu ciri-cirinya. Setelah itu Pak Rudiana kasih nomor handphonenya kepada Aep. Gitu loh. Nah, kalau memang mengetahui nanti keberadaan mereka di mana yang kalian lihat itu pada malam kejadiannya, tolong hubungi saya gitu. Nah, kemudian setelah diberitahukan sekitar pukul 16.00 WIB itu Pak Rudiana itu ditelepon oleh Aep. Itulah bahwasanya para pelakunya ini telah kumpul di depan SMP Negeri 11 nongkrong. Nah, sebagai apa namanya, terutama itu ayah korban ya, dia datang ke lokasi tersebut dan dia membawa mereka untuk diserahkan kepada reskrim untuk didalami lebih lanjut apakah yang 8 orang ini terlibat atau tidak. Pada waktu itu sebelum kejadian si Aep itu 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya, ini ceritanya si Aep ini juga pernah dipukulin sama para terpidana ini. Nah, ini bisa jadi motifnya ini Aep ini dendam kan, bisa jadi ya teman-temannya. Ini dugaannya seperti itu. Setelah ditanya di situ, ada 1 orang yang tidak terlibat dan itu langsung dipulangkan atas nama Aldi kan itu langsung dipulangkan. Tinggal 7 orang lagi di situ. Nah, setelah ditanyai oleh Pak Rudiana kurang lebih 15 menitan atau 20 menit kan gitu, sehingga di situ ia tanya kepada Jaya dan Sudirman. Selebihnya itu dia tidak tanya. Nah, setelah dia tanya Jaya dan Sudirman, mereka menerangkan perbuatannya itu dan lain-lain, diserahkanlah kepada Satreskrim Oke, baik Bang Pitra, maaf saya potong. Ya. Dalam keterangan Dede, Dede diajak oleh Aep ke Polres Cirebon menemui Rudiana untuk memberikan keterangan. Lalu Dede mengaku bahwa saat itu keterangan BAP-nya adalah copy paste dari Aep. Itu bagaimana? Itu nggak benar karena kita sudah tanya langsung kepada Aep-nya. Iya, itu nggak benar karena memang sudah tanya langsung sama Aep-nya. Nah, apakah pernyataan Aep itu yang paling benar menurut Anda kan gitu ya? Jadi kalau Anda menurut pengakuan Dede itu nggak benar dan yang paling benar itu Aep, kita juga sama gitu ya. Mungkin dari kuasa hukum Dede juga bilang begitu juga. Si Aep ini nggak benar ya, dan yang benar itu Dede. Ya, sah-sah aja, yang namanya juga kuasa hukumnya gitu. Di mana Dede itu menuding bahwasanya beliau itu disuruh oleh Rudiana untuk ini adalah wawancara Aep ya sama Pitra ya. Ini lagi diwawancarai sama Pitra ya. Ini kemunculan Aep ini kan baru-baru saja, yang kemarin ngumpet ya, nggak ada gitu ya teman-teman ya. Aksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting. Tapi menurut Dede tidak bersama Anda itu ya, Bang Aep ya. Jadi nanti pembuktiannya ya, nanti setelah masalah ini nanti benar-benar ditangani. Ini kan lagi ditangani sama Mabes Polri kan gitu ya. Sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Baik. Kan kita kan katanya Bagaimana jika teman-teman ini ya, walaupun bukan mikro ekspresi atau ahli mikro ekspresi atau bukan pengamat ekspresi, mungkin kita bisa lihat ya pengakuan Dede di antara Dede dan Aep ini, kita bisa membedakan mana sih orang yang jujur dan tidak kan teman-teman, pasti seperti itu ya teman-teman ya. saya diajak melalui Aep kan gitu, Rudiana. Saya tanya langsung ke Aep, benar nggak bahwasanya kamu meminta Dede untuk membuat cerita seperti ini? Nggak benar, Pak, kata gitu. Saya nggak pernah, karena apa yang kami lihat itu yang kami saksikan, itu yang saya terangkan juga, kata itu. Dan dia melihat si itu Dede juga. Artinya Dede dan Aep berada di lokasi. Berada di lokasi itu. Dan dia kan juga mengaku juga membeli rokok gitu sama-sama Aep di tanggal 31-nya. Nah, terus kata dia tidak ketemu Pak Rudiana. Dia hanya ketemu tanggal 2. Sebenarnya dia yang bohong gitu loh, bukan Rudiana yang bohong. Kalau memang dia jujur, ya bilang aja saya ketemu Pak Rudiana tanggal 31 gitu. Ingat loh, saksinya itu bukan hanya
Aib saja Ya, pada tanggal ya, 31 itu. Ada teman-teman Pak Rudiana juga. Jadi itu nggak bisa dibohongi itu. Itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. gitu. Nah, satu lagi yang memang menjadi sorotan publik adalah ketika Dede mengaku bahwa diarahkan oleh Ibtu Rudiana, alasannya adalah karena Aib memiliki kekesalan terhadap terpidana. Itu pengakuan Dede. Saya ingin mengkonfirmasi satu hal lagi. Dede mengaku bahwa dilarang oleh Ibtu Rudiana menjadi saksi ketika di pengadilan tahun 2016 silam. Ya. Justru karena memang itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik, kita sudah lapor polisi. Oke. Ya, ke Polda Jawa Barat, dan saat ini sudah diproses laporan tersebut terhadap Dede. Berarti pihak dari Ibtu Rudiana melalui abang, apa yang dinyatakan oleh Dede merupakan fitnah? Ya, buktinya kita lapor polisi. Kalau nggak fitnah kan nggak mungkin kita lapor Dede polisi. aja santai-santai saja dilaporin polisi, ke polisi dia nggak apa-apa, dilaporin polisi juga siap-siap aja. Itu Dede jawabannya seperti itu, dan dia itu sudah siap untuk dipenjara menggantikan 7 terpidana tersebut. Mau penjara seumur hidup, mau berapa juga dia mau, karena dia merasa ya bahwa dirinya itu punya beban kesalahan yang besar. Karena berkat keterangannya, jadi dia merasa berdosa bahwa Dede ini ya bisa, dengan keterangan dia itu bisa sampai terjadinya dan lahirlah beberapa terpidana yang sekarang ini di penjara, padahal menurut Dede ini tidak bersalah gitu loh. Ya, sempat somasi juga Udah somasi meminta juga, ya. Tapi Dede dan keberatan beberapa untuk meminta maaf. Loh, iya. Kalau kita nggak keberatan berarti kan omongan dia benar. Contohnya nih, Tapi Bang Dede Iqbal tidak mau minta maaf, Kang Deddy juga tidak minta maaf. Ya, silahkan dilaporkan. Bilangnya seperti itu. itu saya sesuatu. Kalau saya diam aja berarti kan benar dong. Kalau saya keberatan dan marah berarti kan saya keberatan dengan tuduhan Bang Banyak Iqbal. Bang, Makanya orang saya proses salah secara juga. pidana. Berarti yang dinyatakan oleh keberatan Dede bahwa itu dilarang banyak menjadi karena saksi itu membela benar. diri. Nggak Itu benar. Dan itu juga sudah saya tanya langsung kepada Aib yang katanya dia sama-sama Aib juga dilarang, nggak benar itu. Gitu. Dan karena memang ketidakbenaran itulah makanya kita proses secara hukum. Kalau memang omongan dia benar itu kan bukan kapasitasnya Pak Rudiana yang memanggil saksi. Itu adalah kapasitas daripada pengadilan atas perintah pengadilan, atas permintaan daripada jaksa penuntut umum sebagai beban pembuktian. Dan kalau memang ada di surat panggilan dia harus hadir dong. Berarti tidak ada itu yang namanya Ibtu Rudiana memerintah Nggak Dede ada, untuk nggak tidak ada. ada hadir ke Nggak ada. pengadilan. Justru kalau dia hadir ke pengadilan justru bagus dong sama Pak Rudiana. Dia menerangkan ada pemukulan dan lain-lain, ada pelemparan, itu justru makin bagus. Justru kita kalaupun dia hadir ke pengadilan kita berterima kasih gitu loh. Nah, Selain Dede ada muncul Liga Akbar dan mengaku bahwa dia mencabut keterangan BAP yang 2016. Menurut dia bahwa tidak ada pelemparan yang dimaksudkan di dalam tidak ada pelemparan, tidak ada keributan di TKP itu. Gimana ini makin kabur nih Bang Fitra nih. Saya juga Kalau misalnya nggak dinyatakan ngerti ya. Dede atau Aib yang kata Bang Fitra tadi bilang bahwa Dede melihat sendiri bahwa terjadi ini, sedangkan Liga Akbar mengaku bahwa tidak ada dan dia mencabut BAP tersebut. ya, saya kira semua sah-sah aja dia ngomong ini itu. Tapi kan ada selain mereka ini ada juga saksi lainnya yang melihat pengeroyokan dan penganiayaan itu. Tapi nama saksi ini kita rahasiakan gitu loh. Nah, terlepas dia ada saksi lain, tapi saksinya ini masih dirahasiakan katanya teman-teman. di dalam kasus ini, silakan saja, akan tetapi tolong diingat, apabila memang kasus ini nanti sudah selesai, pasti akan mengarah kepada mereka. Bisa saja akan diterapkan pasal obstruction of justice, perintangan penyidikan. Nah, ini saya peringatkan saja gitu, bukan menakut-nakuti. Karena apa? Abang ini memang setiap ini yang menakut-nakuti, lapor sedikit lapor kan gitu. Mereka ini udah pada dilaporkan, yang kayak Deddy Mulyadi juga udah pada dilaporkan. Dia telah memberikan kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah demi Tuhannya, berdasarkan keyakinannya, dan di bawah Al-Quran. Kalau dia Islam kan gitu. Dan itu dia menerangkan dengan sebenar-benarnya. Ya kalau memang dia bilang dia tidak benar keterangannya, semestinya kalau dia memberikan keterangan nanti di persidangan itu yang bersangkutan harus ditahan dengan pasal 174. Atas perintah pengadilan dia berhak ditahan. Ya, secara logika setelah berselang 8 tahun, Ya. baru tahun ini ketika kasus Vina ramai saksi yang telah memberikan kesaksian 2016 mencabut. Ini gimana nih? Secara logika Bukan memang tidak. rame-rame ya. Gimana? Paling saya lihat itu paling cuma yang mencabut itu ya. Kalau mencabut itu nggak ada yang mencabut saya lihat. Liga Akbar mengaku mencabut Nggak, putusan keterangan. itu nggak bisa dicabut. Kalau siapa tadi nggak kenal dia saya. Widi dan Mega. Widi dan Mega ini kan dia menyampaikan itu karena di telepon itu tadi kan gitu. Dan saya bilang keterangan dia itu tidak benar, bohong. Kenapa saya bilang bohong? Bagaimana mungkin sekitar 22 lewat 5 ya katanya gitu kan? Ya, 22 lewat 5 lewat ya. Ya, betul. 22 lewat 5 itu masih menelepon yang bersangkutan. Padahal saksi Suroto saja mengatakan sekitar pukul 10 itu dia udah terkapar di situ. Yang bohong itu berarti Suroto atau Mega sama Widya gitu, sama Widi gitu ya. Yang bohong itu Suroto atau siapa gitu. Kalau Suroto itu biasanya kalau ditanyain softtek, pembalut itu baru tahu, Bang. Di Pulau Pertalun tadi. Nih. Ini sepeda motor setelah kecelakaan ini. Nih, coba di zoom ya. Nih, tidak ada yang rusak dari depan. Nah, hanya rusak dari samping. Nih, dari samping kita lihat lagi, nih. Ini dari samping ini yang lecet itu. Tuh. Ini kan karena udah lama di polsek ini, makanya ada plastik di sini. Cuma ini sebelah kanan ini aja yang lecet ini. Ya.
Nah, terus ini di sebelah kirinya, kondisi sebelah kiri ini, tuh banyak yang rusak, gitu loh. Ini apa sudah kecelakaan ini. Terus Ini apa, Beda Bang? sama dari pengacara Sakat Tatal kemarin ya. Dia membuktikan bahwa di foto-foto itu banyak sekali yang lecet itu kemarin ya. Jadi ini memang ada perbedaan. Sedangkan di sini ini tidak ada yang lecet-lecet sama sekali katanya gitu ya. Tapi di pengacara Sakat Tatal kemarin ya, bahwa barang bukti itu banyak sekali yang lecet-lecet, dari motornya, dari ada goresan-goresan kayak gitu tuh banyak sekali. tunggu dulu. Nah, ini dia pada waktu dia amankan nih sepeda motornya. Ini motor siapa saja? Kan ada motor terpidana. Oh, ini motor terpidana. Ini motornya kecelakaan katanya itu nggak ada yang rusak. Nggak ada Kan yang karena rusak perdebatannya dikasih di komen katanya. apa, di komen dari netizen itu, wah itu foto sebelum korban kecelakaan. Ini buktinya di gembok ini, ya, dia rusak tuh. Nah. Setelah kecelakaan ini kondisi ini. Terus helm ya, Ini helm siapa, Bang? helmnya almarhum. Ini helmnya nggak rusak Eki nih. atau Pina? Kayak Eki. Tuh. Masih ada kacanya. Kalau Pina kan saya bukan pengacaranya, makanya Baik, saya baik. minta itu. Ah ini masih ada kacanya nih. Nah, jadi masuk akal nggak kita bilang dia nabrak tiang trotoar, ya? Tapi ini nggak kenapa-napa. Kalau dia namanya ini, katanya ini ke tiangnya, saya tunjukin tiang ini ya. Tuh, kan ada tiang listrik nih, pakai kompas nih. Nah, tiang seperti ini pinggir jalan. Tiang ini yang ditabrak. Ya. Begitu. Oke. Ya. Dan tiangnya juga nggak kenapa-napa. Katanya nabrak tiang gitu. Harusnya tiang itu kalaupun oke lah nggak kenapa-napa. Ada bekas lecet motor atau warna motor itu gitu loh. Menjadi petunjuk bahwasanya ada goresan di tiang itu. Nggak ada. Oke teman-teman, jadi sampai di sini videonya dan kita akan kupas lagi di video saya selanjutnya.